Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang alur sistem peradilan pidana Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 KUHP baru dan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu KUHP lama. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana sih sistem peradilan pidana menurut KUHP baru dengan KUHP lama itu perbedaannya itu bagaimana sih, apakah signifikan atau enggak, seperti itu. Jadi sebelum kita ke materinya, mungkin pertama-tama perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Fadila Wisayasi. Saya di sini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2023 1011 311 245. Jadi baik, kita mulai saja ke pembahasannya. Yang pertama itu ada sistem peradilan pidana yang mana alurnya itu yang pertama ada tahap pra-adjudikasi, penyidikan, penuntutan. Dan yang kedua ada tahap adjudikasi, yaitu persidangan. Lalu yang ketiga ada tahap pasca adjudikasi, yaitu upaya hukum. Yang keempat ada tahap eksekusi. Jadi sebelum kita mulai pembahasan tentang perbandingan KUHP baru, jadi tahukah kamu apa itu KUHP? Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut ya perbandingannya, kita harus tahu dulu apa itu KUHP. Jadi, KUHP itu adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana secara definisi KUHP adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tata cara atau prosedur negara dalam menyelenggarakan peradilan pidana. Dan jika hukum pidana seperti KUHP mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang dan sanksinya, maka KUHP mengatur bagaimana hukum pidana tersebut ditegakkan. Jadi KUHP ini adalah tata cara atau prosedural kita itu dalam persidangan, seperti itu ya. Jadi KUHP itu lebih ke prosedural atau tata caranya, dan KUHP itu seperti aturan yang dimana dia itu berisi sanksi yang mana jika melanggar ini sanksinya bagaimana, seperti itu ya. Acuan, KUHP itu acuan, kalau KUHP itu tata cara atau prosedural, seperti itu. Jadi kita mungkin akan langsung mulai ke ini ya, bagan alur peradilan pidana Indonesia menurut KUHP lama dan KUHP baru. Jadi mekanisme menurut KUHP lama itu yang pertama pada tahap pra-adjudikasi itu ada laporan atau temuan, SPDP, penangkapan atau penahanan, lalu penuntutan. Lalu pada tahap adjudikasi persidangan itu ada penyusunan dakwaan, sidang, lalu alat bukti. Lalu pada pasca adjudikasi yaitu upaya hukum, ada upaya hukum biasa dan atau upaya hukum luar biasa. Lalu ada PK, dan yang terakhir ada eksekusi, itu ada pelaksanaan putusan, seperti itu. Dan pada KUHP baru, pada masa pra-adjudikasi yaitu penyidikan dan penuntutan, itu ada laporan atau temuan digital, SPDP terintegrasi melalui sistem SPPT-TI, lalu ada hakim pemeriksaan pendahuluan, lalu ada penuntutan dan keadilan restoratif atau RJ ini, lalu diteruskan pada masa adjudikasi persidangan itu ada penyusunan dakwaan secara digital, persidangan elektronik, perluasan alat bukti digital atau elektronik, seperti itu. Lalu yang ketiga ada pasca adjudikasi upaya hukum, di mana upaya hukum biasa atau luar biasa ini disederhanakan ya prosedurnya. Lalu pada PK juga ada penataan ulang, yang mana
berbasis kepastian hukum di KUHP baru ini. Dan yang terakhir itu ada eksekusi, yang dimana eksekusi digital dan integritas. Jadi eksekusi jaksa itu didukung dengan koordinasi data real time, seperti itu ya. Itu untuk alurnya. Dan untuk penjelasan yang pertama pada laporan temuan digital, jadi modernisasi akses keadilan, yaitu proses hukum dalam sistem KUHP lama, yang mana proses hukum itu dimulai dari laporan fisik yang mengharuskan pelapor datang ke kantor polisi. Lalu hal ini seringkali memakan waktu dan menghambat kecepatan respon aparat. Jadi di KUHP baru ini merevolusi dengan memfokuskan laporan berbasis digital, integritas sistem elektronik, memungkinkan masyarakat memberikan informasi awal secara real time, dan dampaknya bukan hanya pada kecepatan tetapi juga akuntabilitas. Setiap laporan memiliki digital footprint yang tidak dapat dimanipulasi sehingga dapat meminimalisir resiko laporan yang tidak ditindaklanjuti atau hilang ya, seperti itu. Jadi yang kedua itu ada SPDP terintegrasi melalui sistem SPPT TI. Jadi di KUHP baru ini adalah sudah terintegrasi dan diawasi sistem. Jadi keterlambatan koordinasi antara polisi dan jaksa itu sekarang itu melalui sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi, yang dimana surat pemberitahuan dimulainya pendidikan SPDP kini terkirim secara otomatis. Jadi posisi jaksa sebagai dominus litis pengendali perkara itu sejak tahap awal, jaksa tidak lagi hanya menunggu berkas, tetapi dapat memantau perkembangan penyidikan secara daring, sehingga petunjuk jaksa P19 menjadi lebih tajam dan meminimalisir bolak-balik berkas yang tidak efisien ya, seperti itu. Jadi selanjutnya itu ada hakim pemeriksa pendahuluan, yang mana hakim pemeriksa pendahuluan ini adalah salah satu tonggak sejarah di mana jika pra-peradilan cenderung bersifat administratif, hanya mengecek prosedur formal, hakim pemeriksa pendahuluan memiliki kewenangan substansial. Ia berfungsi sebagai judicial oversight yang menguji apakah sebuah paksaan seperti penahanan atau penyadapan memang diperlukan demi hukum atau justru melanggar kebebasan fundamental suatu individu. Dan ini memastikan bahwa negara tidak sewenang-wenang dalam menggunakan instrumen kekuasaannya, seperti itu ya. Jadi selanjutnya itu kita diberikan dengan keadilan restoratif atau restoratif justice. Jadi di mana keadilan restoratif itu adalah hukum yang memulihkan, di mana KUHP baru tidak lagi memandang hukum pidana itu sekedar pembalasan. Dan dengan adanya RJ atau restoratif justice ini sebagai jalur hukum resmi di tingkat penyidikan dan penuntutan, negara memberikan ruang bagi perdamaian yang fokusnya adalah pemulihan hak korban dan pertanggungjawaban pelaku tanpa harus berujung di penjara, yang mana hal ini sangat krusial untuk mengatasi masalah seperti penjara itu kelebihan kapasitas, dan memastikan bahwa hukum itu hadir untuk menyembuhkan luka sosial, bukan sekedar menghukum saja. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada penyusunan dakwaan digital. Jadi kita di KUHP baru ini diperkenalkan dengan akurasi dan transisi
administrasi digital dalam penyusunan dakwaan, yang mana memastikan bahwa seluruh dokumen perkara yang tersimpan dalam basis data yang aman. Ini meminimalisir kesalahan klerikal dan mempermudah akses bagi terdakwa atau penasihat hukum untuk mempelajari berkas secara tepat waktu. Transparansi jadwal sidang juga menjadi lebih baik karena terintegrasi langsung dengan sistem manajemen perkara di pengadilan, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada persidangan elektronik, yang mana dengan adanya persidangan elektronik, keadilan tanpa batas jarak itu bisa terjadi, seperti pengalaman pada pandemi COVID-19 ya, membuktikan bahwa keadilan itu tidak boleh berhenti karena hambatan fisik saja. KUHP baru memberikan payung hukum permanen bagi sidang elektronik. Hal ini krusial untuk melindungi saksi yang terancam jiwanya jika hadir langsung, atau efisiensi bagi saksi ahli yang berada di luar negeri. Namun sistem ini tetap menjamin prinsip fair trial, di mana kualitas pembuktian dan hak terdakwa untuk membela diri tetap menjadi prioritas utama meski melalui layar HP atau laptop dan lain sebagainya ya. Di selanjutnya itu ada perluasan alat bukti digital, yang dimana pada zaman era yang modern ini, di era digital, bukti fisik seperti kertas itu seringkali kalah akurat dibanding dengan data elektronik ya. Dan KUHP baru ini memperluas cakupan alat bukti dengan memasukkan informasi digital seperti rekaman CCTV, lokal aktivitas, chat, email, terus ada riwayat mutasi rekening lah, atau dan lain sebagainya, seperti itu. Secara sistematis, pengaturan ini juga mencakup standar perolehan bukti agar tetap sesuai dengan kaidah digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak mudah disangkal atau diragukan keabsahannya di depan hakim, seperti itu ya. Jadi selanjutnya itu ada penyederhanaan prosedur banding. Pada tahap ini penyederhanaan prosedur banding dan kasasi itu memutus rantai birokrasi yang sangat lama, yang berkas fisik yang bertumpuk-tumpuk itu harus dikirim ke antar kota, yang memakan waktu lama, mungkin bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Jadi dengan prosedur digital ini, kita itu bisa memangkas waktu yang sangat cepat ya, sehingga seperti ini, salinan berkas perkara seperti bundle A dan B itu dikirim secara elektronik, dan dengan dikirim secara elektronik ini dapat memangkas waktu yang sangat cepat dan drastis. Jadi pihak yang mencari keadilan itu mendapatkan kepastian hukum yang lebih cepat tanpa harus terhambat oleh kendala logistik pengiriman dokumen yang lama sekali, seperti itu ya. Jadi dengan digitalisasi ini kita itu dapat melihat bahwa perkembangan zaman itu mempermudah dan membawa kepraktisan dalam segala aspek ya, seperti upaya hukum ini tadi. Lalu selanjutnya itu ada penataan ulang peninjauan kembali PK itu antara keadilan dan kepastian hukum PK. Jadi PK itu adalah benteng terakhir mencari keadilan ya, namun dalam prakteknya itu sering disalahgunakan untuk menunda eksekusi. Dan KUHP baru ini menata ulang syarat PK agar benar-benar fokuskan pada penemuan novum, yaitu bukti baru ya. Jadi syarat PK itu harus
ada bukti baru untuk mengajukan PK seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung mengajukan PK tanpa adanya itu novum atau bukti baru tersebut, yang mana novum ini bersifat menentukan. Penataan ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak terpidana dalam mencari kebenaran material dengan hak masyarakat atau korban atas kepastian hukum yang bersifat final. Jadi PK ini adalah langkah terakhir yang bisa dilakukan jika mungkin seseorang dalam persidangan itu kalah dan masih ingin mencari keadilan, ya itu terakhir itu ada PK, ya peninjauan kembali, yang dimana kita itu harus menemukan atau mencari alat bukti baru kita bisa itu mengajukan PK seperti itu. Jadi yang terakhir itu ada tahap eksekusi. Jadi sekarang itu eksekusi itu secara digital dan terintegrasi, ya. Jadi pengawasan setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap atau inkrah, biasa disebut inkrah. Dan sistem digital ini memastikan eksekusi tidak tertunda, dan notifikasi otomatis ke jaksa eksekutor yang mana memastikan bahwa putusan hakim itu segera dijalankan, sehingga integrasi dengan sistem di lembaga permasyarakatan atau biasa yang disebut itu lapas menjamin bahwa data narapidana mulai dari kapan ia masuk hingga kapan ia berhak bebas atau mendapatkan remisi terhitung secara akurat oleh sistem, itu menutup celah manipulasi data tahanan, ya, supaya meminimalisir orang-orang yang mungkin bermain kotor atau bagaimana itu datanya dimanipulasi lah, seperti itu. Jadi dengan digitalisasi ini kita dapat meminimalisir, ya, orang-orang memanipulasi seperti itu. Nah, kita sudah di tahap kesimpulan. Mungkin penjelasan tentang alur prosedural tadi itu ya seperti itu, ya. Mungkin kalau perbandingan yang signifikan itu bisa kita lihat di digitalisasi dan RJ ini tadi. Dan di KUHP lama kan masih ibaratnya itu manual lah. Jadi di KUHP baru ini lebih ke modernisasi. Jadi kita lihat dari kesimpulannya yang mana transisi dari KUHP lama ke KUHP baru ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan sebuah revolusi peradilan, yang dimana digitalisasi total penggunaan teknologi SPPT/TI ini mengubah sistem yang dulunya lambat dan tertutup menjadi transparan, cepat, dan akuntabel. Jadi, penguatan lembaga hakim pemeriksa pendahuluan membuktikan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan yudisial yang lebih ketat. Formalisasi keadilan restoratif menunjukkan bahwa hukum Indonesia kini lebih manusiawi, mengedepankan pemulihan korban daripada sekedar hukuman penjara. Dengan diterapkannya KUHP baru ini, sistem peradilan pidana Indonesia kini lebih siap menghadapi tantangan zaman digital sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan yang substantif bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita lihat itu, ya, perbandingan alur sistem peradilan pidana itu sangat signifikan dari KUHP lama dengan KUHP baru. Dalam KUHP lama itu kita kan masih terpacu dengan manual, dan di KUHP baru itu di era digital kita itu rata-rata sudah menggunakan sistem semuanya. Jadi
mulai dari awal sampai akhir itu kita memakai sistem yang terintegritas. Jadi cakupan data, efisiensi, fleksibilitas itu kalau dalam KUHP baru itu lebih enak dan cepat seperti itu ya. Soalnya kita juga tidak harus ke persidangan untuk mendaftarkan dakwaan dan untuk pemeriksaan lain-lain. Terus barang bukti itu juga sekarang bisa banyak seperti rekaman, riwayat seperti itu. Lalu dengan digitalisasi itu kalau menurut saya itu menjadi lebih mudah dan lebih efisiensi biaya. Soalnya kan kita tidak harus bolak-balik ke pengadilan dan lain sebagainya seperti itu ya. Mungkin itu saja penjelasan saya kali ini. Jika saya ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.